Hai Young Leaders, balik lagi nih sama Frida dan saya Jihan. Kita hari ini akan Q&A lagi tentang Lomba Puisi Nasional Bertemakan Tanam Rindu. Nah, malam hari ini tadi juga kan kita sudah naruh pertanyaan ya Kak di question box, dan banyak pertanyaan masuk ke kita seputar Lomba Puisi Puisi Nasional. tema Tanam Rindu. Nah, mungkin untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaannya itu mau dijelaskan, mau kita dulu yang menjelaskan atau langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih Kak Jihan? Mendingan kita bahas dulu kali ya Kak, sistematikanya gimana dan gimana Lomba Puisi Nasional, baru kita jawab pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang masih pada bingung, langsung aja tulis pertanyaannya di komentar, nanti akan kita jawab. Siap. Karena kita bakalan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Dan ajak teman-temannya untuk gabung ya. Iya. Oke, langsung aja mungkin ya Kak. Ya, yang pertama itu masih banyak banget yang nanya gimana sih caranya untuk daftar Lomba Puisi Nasional dengan tema Tanam Rindu. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka website kita di www.globalyouthAction.com. Kemudian di situ sudah ada form pendaftarannya. Ketika kalian membuka website kita, seperti itu. Sebenarnya untuk pendaftaran, kemudian panduan juga sudah kami sediakan seperti itu ya. Untuk share poster juga sudah ada di website kita seperti itu. Ketika kalian mengklik www.globalyouthAction.com, di situ udah tersedia semua dari semisal pendaftaran di mana, share poster itu bagaimana, panduan lengkapnya seperti apa, dan pokoknya semuanya udah lengkap di website. Jadi buat teman-teman yang bingung itu gimana caranya, langsung aja kunjungi di www.globalyouthAction.com. Mungkin tulisannya kayak gini ya teman-teman. Ini mirror ya. Jelas nggak itu? www.globalyouthAction.com. Kalau nggak di bio kita juga ada teman-teman. Kalian bisa kunjungi bio kita. Di situ sudah ada website Global Youth Action. Nomor CP adminnya juga ada di situ. Jika kalian bingung atau mau tanya-tanya ke adminnya, bisa langsung WA ke kita aja. Jadi buat teman-teman yang masih pada bingung, langsung aja, juga jangan ragu buat tanya ke admin melalui WhatsApp admin yang sudah tertera di bio seperti itu. Betul sekali. Nah, mungkin total hadiahnya berapa sih Kak Jihan? Waduh, pastinya Global Youth Action tuh nggak nanggung-nanggung ya Kak Frida. Ya, berapa hadiahnya Kak? Total 16 juta rupiah. Jadi buat teman-teman biar bisa produktif, menghasilkan karya, dan juga bisa pastinya mendapatkan uang ya Kak. Yang totalnya tuh nggak nanggung-nanggung, jutaan rupiah pokoknya deh. Oke, kemudian lanjut nih Kak. Untuk persyaratan lomba dulu mungkin ya Kak, mungkin yang masih pada dipertanyakan. Untuk syarat mengikuti Lomba Puisi Nasional itu apa sih? Gampang banget. Jadi untuk Lomba Puisi Nasional ini sendiri nggak ada batasan usia. Jadi teman-teman untuk Lomba Puisi Nasional untuk umur berapa saja itu bisa mendaftar tanpa ada batasan umur, dan siapa saja boleh mendaftar karena ini umum untuk seluruh orang yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi jika ada pertanyaan, ada batasan usia nggak sih? Pertanyaannya itu nggak ada ya teman-teman. Terus lanjut untuk alur pendaftarannya. Untuk alur pendaftaran di sini yang pertama jelas ya teman-teman harus daftar dulu di website kita di www.globalyouthAction.com. Setelah itu jangan lupa untuk posting poster dan caption ke minimal ada pilihannya ya teman-teman. Jadi ada tiga pilihan nih Kak Jihan. Yang pertama itu share poster ke minimal 5 grup WA atau lain yang kalian punya. Kemudian yang kedua, kalian bisa share ke IG story dengan tag 10 teman kalian. Dan yang terakhir, post poster dan caption di feed IG kalian masing-masing. Jadi hanya pilih salah satu nih, nggak harus ketiganya seperti itu. Dan jangan lupa setelah share poster, kalian bisa konfirmasi share poster ke admin. Nomor admin di mana Kak? Nomor admin ada di bio kita, seperti itu. Jadi setelah kalian share poster, jangan lupa di screenshot bukti share posternya dan dikirimkan ke admin. Betul. Seperti itu. Nah, setelah share poster,
kalian harus melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan paket yang kalian pilih. Seperti itu. Untuk paket-paketnya sendiri nanti akan kita jelaskan lebih detail ya, Kak. Nah, setelah itu, setelah melakukan pembayaran, jangan lupa yang paling penting di sini adalah mengupload bukti pembayaran di website kita di www.globaloutaction.com/konfirmasi puisi. Jika kalian mau langsung ketik di komputer ya, tanpa harus masuk ke website kita, seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk konfirmasi pembayaran ini wajib ya Kak, hukumnya wajib. Pokoknya untuk jadi pendaftar valid juga kalian harus banget setelah melakukan pembayaran jangan lupa untuk konfirmasi ke website kami. Jadi kalau enggak mungkin nanti bisa terdaftar sebagai pendaftar yang tidak valid seperti iya, itu. Iya betul, kan sayang ya Kak. Betul sekali. Kemudian untuk setelah kalian melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan konfirmasi di website, kalian bisa upload karya kalian yang sudah kalian buat, puisi tentang rindu. Waduh, keren banget. Ya, bisa langsung di-upload di www.globaloutaction.com/upload puisi. Nah, di situ kalian bisa upload deh karya kalian dalam bentuk PDF. Nah, ini yang juga banyak banget ditanyain ya Kak. Padahal di panduan juga udah ada lengkap tentang gimana sih. Jadi dikirim dalam bentuk PDF dan dikirim melalui website. Jadi website bukan email ya. Gitu. Ya, kemudian setelah kalian mengirim karya, kemudian kalian hanya tinggal menunggu pengumuman seleksi tahap pertama untuk mengumumkan siapa sih 10 finalis yang masuk ke 10 besar untuk membacakan puisi secara langsung. Ya, tapi langsungnya di sini online ya, dengan dewan juri. Ya, nah setelah itu nantinya setelah pengumuman seleksi tahap 1 ada pengumuman finalis 250 besar, 30 besar dan 10 besar. Nah, 10 besar maaf. Ya. Kemudian setelah itu apa nih Kak setelah alur pendaftaran? Setelah alur pendaftaran tadi udah ya Kak yang seleksi tahap 2 habis itu pengumuman pemenang. Selanjutnya yaitu mungkin kita bakal jelasin ya Kak apa itu sih paket-paketnya gitu. Jadi kok ada kenapa ada paket A, paket B dan C. Nah, untuk paket A, paket B dan C itu sendiri apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya itu hanya di benefit atau merchandise yang bakalan kalian dapatkan. Jadi untuk paket A, B, dan C perbedaannya hanya di benefit yang akan kalian dapatkan. Seperti itu. Betul sekali. Dan untuk informasi juga bahwa seluruh pendaftar valid itu walaupun menang dan tidak menang tetap mendapatkan benefit atau merchandise sesuai dengan paket yang dipilih ya. Betul. Nah. Jadi untuk mungkin paket A, B, dan C itu sendiri bedanya untuk paket A sendiri itu dimulai dari harga Rp50.000 per karyanya dan untuk maksimal pengirimannya itu 3 karya jadi nanti berkelipatan 50 semisal kalian misalnya mengambil paket A jumlah karyanya 1 karya yaitu biayanya sebesar Rp50.000 dan jika mengambil 2 karya maka menjadi Rp100.000 dan jika 3 karya yaitu Rp150.000 dan untuk paket B itu dimulai dari harga Rp200.000 dan paket C dimulai dari harga Rp350.000 per 1 karyanya. Ya. Dan apa aja sih mungkin yang didapatkan apa dari fasilitasnya? Yang pertama yaitu ini secara gambaran umum dulu semua peserta mendapatkan yang pertama sertifikat nasional, yang kedua buku antologi puisi 250 karya terbaik ber-ISBN atau International Standard Book Number versi digital, mendapatkan letter of invitation seremonial lomba puisi nasional di National University of Singapore, mendapatkan voucher Rp200.000 program comparative study 3 negara berlaku sampai 30 Desember 2021 dan mendapatkan e-book How to Get Sponsorship for Joint International Event. Nah, perbedaannya untuk paket B dan C, untuk paket B itu sendiri selain itu semua yaitu mendapatkan sertifikat hard copy, mendapatkan t-shirt, mendapatkan gratis ongkir juga Rp20.000. Jadi benefitnya akan dikirim ke alamat peserta masing-masing dengan free ongkir hingga Rp20.000. Dan juga karyanya akan masuk ke dalam antologi puisi.
Dan untuk paket C sendiri itu sama seperti yang didapatkan paket B. Perbedaannya hanya mendapatkan tambahan, yaitu mendapatkan tote bag tanam bertemakan official, eksklusif ya. betul, eksklusif. Bertemakan tanam rindu, dan juga mendapatkan buku original Kamu Terlalu Banyak Bercanda by Marcella FP. Oke, udah jelas banget ya yang dijelaskan sama Kak Jihan untuk fasilitas atau benefit yang akan didapatkan jika kalian memilih setiap paketnya. Tapi kalau misal masih belum jelas, kalian bisa lihat di panduan. Di situ sudah tertera ya Kak Jihan dari apa yang akan kalian dapat, kemudian penjelasannya seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang nanya, apakah ada perbedaan penjurian puisi untuk peserta yang mengambil paket A, paket B, dan paket C? Jawabannya adalah tidak ada karena benefit karena di sini penjurian itu benar-benar menggunakan sistem double blind review. Ya, betul sekali. Apa itu sih double blind review? Jadi double blind review itu sendiri, jadi nanti dewan juri itu tidak menilai karya tanpa mengetahui namanya itu siapa, asal daerahnya itu siapa, dan tidak tahu paket yang kalian pilih itu apa. Ya, jadi benar-benar dia menilai karyanya aja gitu ya. Jadi untuk paket A, B, dan C itu kesempatannya sama, berpeluang untuk menangnya itu sama, seperti itu. Ya, jadi perbedaan paket A, B, dan C itu hanya benefit yang akan didapatkan oleh peserta seperti itu. Sisanya tuh sama ya Kak? Iya, tidak ada diskriminasi walaupun kalian memilih paket A, paket B, ataupun paket C seperti itu. Kemudian di sini apakah ada perbedaan tema puisi antara paket A, paket B, dan paket C? Jawabannya tidak ada karena di sini temanya itu tanam rindu, teman-teman. Jadi walaupun paketnya itu berbeda, temanya tetap sama, yaitu tanam rindu. Nah, di sini juga rindu tuh bukan tidak hanya bisa berartikan rindu pacar, rindu pasangan seperti itu. Rindu tuh luas ya Kak Jihan di sini. Bisa rindu tempat, rindu kenangan-kenangan masa lalu atau tidak harus melulu tentang pasangan seperti itu. Betul. Jadi rindu itu bebas sesuai interpretasi kalian sendiri, sesuai jadi tidak terikat rindu itu yang kayak seperti gimana apa seperti itu. Betul. Mungkin rindu sekolah juga bisa, rindu ngerjain PR juga bisa. Betul. Jadi universal ya Kak. Iya, rindu tuh luas. Dan juga mungkin pada tanya kenapa sih Kak namanya tanam rindu? Kenapa itu Kak? Jadi untuk tanam rindu itu sendiri terinspirasi dari lagunya Wafda dan Devin Aurel yang bertemakan tanam rindu, dan mungkin juga banyak juga yang bingung apakah harus sesuai dengan lagu tersebut. Jawabannya adalah tidak. Jadi yang penting itu berkaitan dengan rindu apapun itu, selagi masih berkaitan dengan rindu itu nggak masalah. Lanjut Kak Frida. Ya, di sini apakah semua peserta mendapatkan sertifikat dan fasilitas paket? Ya, semua peserta akan mendapatkan e-sertifikat Kak. Jadi soft copy yang akan kita kirimkan via email masing-masing. Ya, dan fasilitas atau benefit yang sesuai dengan paket yang dipilih oleh masing-masing peserta. Jadi untuk paket A itu memang kita peserta akan mendapatkan soft copy-nya, yaitu e-sertifikat. Jika paket B dan C itu mendapatkan hard copy-nya. Iya, jadi untuk paket B dan C itu mendapatkan dua sertifikat, yaitu soft file dan hard copy-nya. Dan semua peserta mendapatkan sertifikat ini dengan fasilitas paket dengan syarat mereka adalah pendaftar valid. Apa itu Kak pendaftar valid? Jadi pendaftar valid yaitu adalah orang yang sudah mengikuti alur pendaftaran yang sudah kita tentukan dari awal sampai akhir pendaftarannya itu melakukan pendaftaran, share poster, melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Nah, jangan lupa untuk upload karya. Betul. Dan banyak juga ya Kak kayak udah bayar tapi mereka tuh nggak konfirmasi ke pembayaran. Iya, itu sayang banget sih. Maksudnya teman-teman jangan lupa untuk konfirmasi pembayaran di website kita. Iya, jadi nanti kalau semisal kalian udah bayar ternyata nggak konfirmasi ke website, maka nanti dianggap sebagai pendaftar yang tidak valid gitu ya Kak Frida. Iya, betul sekali. Sayang seperti itu. Terus lanjut ya Kak Jihan. Oke.
apa sih itu voucher 200.000 program comparative study 3 countries? Yaitu voucher yang akan digunakan untuk jika kalian mendaftar comparative study 3 negara. 3 negaranya itu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Mungkin yang akan diadakan tahun 2021. Keberangkatan di bulan Kak? Di bulan Januari. Insya Allah doain semoga COVID-nya segera selesai. Amin. Jadi kita bisa ke 3 negara lagi dan kalian bisa ikut. Nah, voucher 200.000 itu bisa digunakan untuk potongan biaya program dari comparative study. Betul. Biaya program comparative study itu 5.100.000. Jika kalian punya voucher 200.000 tersebut, berarti 5.100.000 dikurangi 200.000 seperti itu. Hanya 4.900.000 untuk di 3 negara. 3 negara. Nah, untuk penjelasan comparative study-nya mungkin bisa cek juga di YouTube kita ya betul di YouTube studentbackpacker.com student backpacker. Dan kita bekerja sama dengan student backpacker seperti itu ya Kak untuk program comparative study ini seperti itu. Nah kemudian banyak yang tanya juga nih tentang letter of invitation. Betul banget itu, letter of invitation seremonial lomba puisi nasional. Apa sih Kak itu letter of invitation? Jadi ini banyak banget juga yang ditanyain, apa sih itu letter of invitation seremonial lomba puisi nasional? Yaitu adalah surat undangan penyerahan hadiah lomba puisi yang akan dilaksanakan di National University of Singapore atau yang disingkat dengan NUS. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti lomba puisi nasional, nanti jika kalian mengikuti program comparative study, di sana nanti akan ada agenda penyerahan hadiah lomba puisi di National University of Singapore. Jadi buat semua teman-teman yang mendaftar lomba puisi nasional itu mendapatkan letter of invitation untuk penyerahan hadiah lomba puisi di National University of Singapore. Betul sekali. Betul. Dan juga banyak teman-teman mungkin yang tanya apakah mengikuti program comparative study ini wajib atau tidak. Itu disunahkan ya Kak. Bisa bebas, maksudnya dibebaskan untuk pesertanya gitu. Betul. Kemudian lanjut nih ke Jihan. Lanjut. Banyak juga yang tanya, Kak Gia ini lomba cipta puisi atau lomba membaca puisi sih? Nah ini, jadi ini tuh sebenarnya lomba bikin puisi atau baca puisi sih Kak? Jadi jawabannya adalah lomba membuat puisi. Namun untuk peserta yang masuk ke dalam 10 besar nanti akan ada mendapatkan kesempatan. Yaitu untuk seleksi tahap 2-nya yaitu pembacaan puisi dengan dewan juri melalui Google Zoom atau Google Duo atau Zoom itu. Jadi yang untuk membaca puisi hanya yang masuk ke dalam 10 besar lomba puisi nasional seperti itu. Lanjutnya Kak. Oke. Apakah tema puisi Tanam Rindu harus mengenai lagu? Oh ini yang tadi mengenai lagu Tanam Rindunya Wafda Saifan dan Devina Aurel. Jawabannya adalah tidak. Jadi emang Tanam Rindu itu sendiri terinspirasi dari lagunya Devina dan Wafda, namun untuk interpretasi atau tentang rindu itu masing-masing dari peserta seperti itu. Tidak diwajibkan untuk sesuai dengan lagu dari Wafda dan Devina seperti itu. Jadi temanya tentang rindu, kalian bebas mau rindu apa aja, rindu sama teman, sahabat, pacar, kenangan ataupun apapun itu pokoknya tempat bebas pokoknya seperti itu. Selanjutnya, apakah semua karya peserta dibukukan? Jawabannya adalah untuk peserta yang masuk ke dalam 250 karya terbaik akan dimasukkan karyanya ke dalam buku baik paket A, B, dan C yang masuk 250 karya terbaik pastinya akan dibukukan. Namun untuk peserta yang mengambil paket B dan C karyanya juga akan dibukukan ke dalam buku antologi puisi. Namun di luar dari 250 karya terbaik seperti itu ya Afrida. Betul sekali. Jadi jika kalian mengambil paket B dan C, kalian otomatis masuk ke buku antologi puisi. Tapi bukan otomatis 250 karya terbaik ya Kak? Iya, beda. Itu beda. Oke, kemudian lanjut pertanyaannya. Bagaimana sistematika penulisan puisi? Jadi naskah puisinya diketik pada kertas ukuran A4 ya teman-teman.
Kemudian ukuran font yang digunakan yaitu 12, jenis font yang digunakan adalah Calibri. Untuk marginnya masing-masing top, bottom, left, dan right itu masing-masing 3 ya teman-teman. Kemudian menggunakan spasi 1,5. Untuk panjang naskah puisi maksimal 3 halaman, tapi belum termasuk biodata ya kajian. Jadi setelah puisi kalian 3 halaman itu kan maksimalnya. Setelah itu halaman selanjutnya adalah biodata kalian, seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan PUBI seperti itu. Dan jika kalian ingin menggunakan bahasa asing boleh ya teman-teman, asal menggunakan catatan kaki bahasa asing atau bahasa daerah, bahasa ilmiah juga. Yang penting dicantumkan footnote-nya. Betul di bawah halaman seperti itu. Iya. Terus kita juga mau jelasin tentang format pengiriman naskah. Kami ingatkan lagi, untuk pengiriman naskah itu diwajibkan mengirim dalam bentuk PDF. PDF ya teman-teman. Kemudian untuk format filenya yaitu GYA puisi underscore jumlah puisi kalian, yaitu atau karya keberapa. Jika kalian satu karya ditulis 1, kalau ngirim 2 berarti yang pertama 1, yang kedua itu 2, seperti itu. Kemudian underscore lagi nama kalian, ini ditulis huruf besar semua ya teman-teman. Kemudian judul underscore lagi, baru judul dari puisi kalian, seperti itu. Kemudian lanjut ke Jihan. Oke, jadi selanjutnya kapan nih Kak tanggal penjurian karyanya? Nah, untuk tanggal penjurian karya itu dari tanggal 4 Juli sampai 17 Juli 2020 karena batas akhir pengumpulan karyanya itu tanggal 3 Juli ya. Betul sekali. Oh iya, dan informasi juga buat teman-teman bahwa sekarang itu udah H-7 penutupan pendaftaran. H-7. Jadi buat teman-teman yang belum daftar langsung aja daftar ya Kak Frida. Iya betul sekali, untuk menambah pengalaman, kemudian menambah portofolio. Betul banget. Biar lebih produktif di masa pandemi seperti ini. Betul banget. Kemudian lanjut, pertanyaannya nih Kak Jihan, bagaimana proses seleksi lomba puisi nasional dengan tema Tanam Rindu? Oke, jadi buat proses seleksi lomba puisi nasional itu sendiri, yang pertama yaitu seleksi tahap 1, yaitu peserta pengumpulan karya melalui website kami di www.globalitAction.com/upload puisi. Setelah itu penilaian karya dengan dewan juri menggunakan sistem double blind review, di mana nanti dewan juri akan menilai karya peserta tanpa mengetahui nama peserta, asal daerah, dan paket yang peserta pilih. Setelah itu baru diambil 250 besar, 30 besar, dan 10 besar yang akan diumumkan pada tanggal 20 Juli 2020. Nah, untuk nama-nama peserta ini yang masuk ke dalam 10 besar, mereka masuk ke dalam seleksi tahap 2, yaitu seleksi pembacaan puisi. Pembacaan puisi ini sendiri akan dilakukan secara online melalui Google Duo atau Zoom. Dan ya seperti itu. Setelah itu baru ada pengumuman pemenang juara 1, 2, dan 3. Seperti itu Kak Frida. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan juga Kak, bagaimanakah mungkin ada nggak sih naskah yang berpotensi tidak lolos dalam tahap administrasi gitu, yang perlu diperhatikan buat teman-teman semua? Ya, mungkin bisa jadi perhatian untuk teman-teman ya. Jadi naskah di sini juga bisa tidak lolos dalam administrasi ketika kalian tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah misalkan kalian tidak mengirimkan dalam bentuk PDF, kemudian upload karya melebihi batas waktu yang sudah kita tentukan, kemudian tidak melakukan pembayaran dan tidak upload bukti pembayaran, kemudian melebihi batas halaman yang sudah kami tentukan, seperti itu. Jadi kalian harus memperhatikan betul-betul hal-hal kecil tersebut ya Kak. Mungkin fontnya harus perhatikan, kemudian spasinya, kemudian dari jenis, mohon maaf, untuk marginnya, seperti itu. Kalian harus memperhatikan sistematika penulisannya.
Untuk sistematika penulisan sudah kami jelaskan secara lengkap di panduan. Jadi untuk di panduan tuh sebenarnya udah lengkap banget ya Kak. Ya, kalau kalian mau baca ya. Iya, ada ketentuannya juga, penulisannya seperti apa, naskahnya seperti apa, alur pendaftarannya apa, itu sebenarnya udah lengkap semua. Jadi kalau buat teman-teman yang masih ada yang bingung, sudah baca tapi masih bingung, langsung aja bisa tanya melalui CP WhatsApp admin ya Kak, di bio yang udah tertera di Instagram kita, seperti itu. Betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan naskah apa sih yang bisa didiskualifikasi? Nah, untuk naskah yang bisa didiskualifikasi apabila yang pertama peserta terbukti melakukan plagiarisme, yaitu menjiplak dan misal dari puisi berbahasa Inggris kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu bisa didiskualifikasi. Kemudian plagiat karya orang lain dan juga menyadur karya orang lain, semisal mengambil potongan atau sebagian besar karya dari orang lain, itu otomatis didiskualifikasi. Dan untuk peserta yang didiskualifikasi tidak mendapatkan benefit ya Kak, dari paket yang dipilih gitu, seperti itu. Jadi buat diperhatikan teman-teman, jadi sebisa mungkin sejujur mungkin dengan karya kalian sendiri, dan kalian pastinya kalau karya sendiri harus pede dong, pede dan bangga gitu ya Kak. Betul sekali. Nah, untuk pengumuman pemenangnya itu tanggal 19 Agustus 2020. Ya, untuk pengumuman finalisnya itu tanggal 20 Juli ya Kak. Betul banget. Nah, mungkin kita langsung bacain Q&A dari teman-teman yang udah masuk di question box. Oke, langsung aja kita cari. Di sini ada yang nanya untuk daftar komparatif study itu gimana. Nah, kalian untuk daftar komparatif study, kalian bisa kunjungi website www.studentbackpacker.com. Di situ udah ada form pendaftarannya. Jadi untuk kalian bisa banget daftar dulu untuk 3 negara. Keberangkatan insya Allah bulan Januari jika kondisi sudah kondusif ya Kak Jihan. Iya, betul banget. Ya. Kemudian nah ini baru dijelasin, ada yang nanya kapan diadakan komparatif study lagi. Komparatif study rencananya akan diadakan bulan Januari di tahun 2021. Jadi kalian yang tertarik bisa banget daftar di www.studentbackpacker.com. Kalian isi dulu formnya biar terdaftar, dan di situ juga udah ada itinerary-nya juga ya Kak, jelas. Jadi agendanya seperti apa itu udah dijelaskan, dan juga untuk juara 1 dan 2 dan 3 itu akan dapat potongannya. Potongannya tuh kalau untuk semua peserta itu mendapatkan Rp200.000 dan untuk juara 1 2 3 itu sebesar Rp500.000. Betul. Seperti itu. Jadi untuk jelaskan sedikit ya, untuk biaya programnya 5.100.000. Kemudian nanti dipotong voucher yang sudah kalian punya. Betul banget. Jadi lebih hemat. Ya, betul. Nah, lanjut nih dari Tinta_Syarifah. Saya orangnya pelupa Kak, kalau andai lupa ngirim naskah gimana Kak? Oh, kamu belum tahu ternyata. Kita perpanjang Kak Syarifah. Kita sudah perpanjang untuk pengiriman naskah itu paling akhir tanggal 3 Juli 2020. Namun untuk pendaftaran dan pembayarannya paling akhir tanggal 30 Juni 2020. Jadi kita perpanjang ya teman-teman. Jadi yang belum kirim naskah tapi dikira sudah tutup, sekarang bisa kirim langsung aja di website kita di www.globaldetection.com. Bayar nggak Kak daftarnya? Tadi udah kita jelasin ya, untuk lomba puisi ini dikenakan biaya pendaftaran sesuai dengan paket. Betul sekali. Ada paket apa aja Kak? Paket A, B, dan C pastinya. Iya. Selanjutnya, untuk pendaftaran lomba puisi ini sendiri mengirimkan uang pembayaran terlebih dahulu atau kirim sebelum mengirimkan karya atau setelah mengirimkan karya. Jadi untuk melakukan pembayarannya itu sendiri yaitu setelah melakukan pendaftaran ya Kak. Jadi yang pertama itu melakukan pendaftaran, share poster dan caption sesuai dengan ketentuan tadi. Setelah itu baru melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran ke website. Baru setelah itu kalian bisa mengumpulkan karya. Seperti itu. Sekali. Terus bikin puisinya boleh dicampur bahasanya, boleh. Tapi
dengan catatan harus mencantumkan catatan kaki. Betul. Untuk bahasa asing, bahasa ilmiah, bahasa daerah gitu. Nah, ada juga yang tanya dari Lingsi Saufina. Maksud puisi bertema tanam rindu itu gimana ya Kak? Jadi buat teman-teman yang masih bingung juga, tanam rindu itu sebenarnya gimana sih Kak? Jadi tanam rindu itu sendiri adalah puisinya tentang rindu, bebas. Kalian bisa sesuai dengan keinginan kalian mau menginterpretasikan rindu itu seperti apa. Jadi buat teman-teman yang pengen rindu sama teman, pacar, sahabat, atau rindu sekolah atau kegiatan atau apapun itu bisa banget kalian bikin puisi gitu. Jadi seindah mungkin. Jadi selama itu masih berhubungan dengan rindu, berkaitan dengan rindu, itu diperbolehkan. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman, dari Nurhab _ Kak, saya kan udah kirim semua, terus pendaftarannya diperpanjang, gimana Kak? Data saya tetap ada Kak. Jadi untuk peserta yang sudah mendaftar dari awal sebelum perpanjangan ya Kak, maksudnya itu tidak perlu daftar lagi karena datanya tetap ada di kita seperti itu. Betul banget. Jadi buat teman-teman yang udah daftar di awal tuh nggak usah khawatir karena kalian tinggal melanjutkan ke tahap selanjutnya saja gitu. Jadi nggak perlu ngirim ulang dari lagi, awal, pendaftaran lagi seperti itu. Betul sekali. Nah, sebenarnya ini udah dijelasin dari Rose Azur. Apa fungsinya voucher 200.000 program komparatif study 3 countries? Jadi voucher itu adalah untuk potongan jika kalian mengikuti program komparatif study yang akan dilaksanakan di Januari 2021 untuk agendanya itu di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Jadi kalau kita bisa juga kasih gambaran sedikit, itu kita nanti ada kunjungan ke Malaysian Global Innovation and Creativity Center di Malaysia. Ada juga international visit ya Kak di National University of Singapore, dan juga nanti ada explore budaya di Thailand. Seperti itu. Dan pastinya kegiatan itu menarik banget nggak sih Kak Frida? Betul, dengan harga yang sangat terjangkau. Betul. Apalagi kalau kalian punya voucher 200.000, apalagi kalau kalian menang juara 1, juara 2, juara 3, dapat potongan 500.000. Dan buat nonton keseruan juga program komparatif tadi, kalian pasti bisa lihat di YouTube kita. Di situ udah ada, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran tentang apa itu komparatif study. Oh, lanjut. Bagaimana nasib voucher jika yang bersangkutan tidak bisa mengikuti program komparatif study? Untuk vouchernya sendiri tidak bisa diuangkan. Betul. Jadi otomatis kalau kalian tidak mengikuti program, otomatis itu akan hangus seperti gitu. Itu. Dari Kak Sarai LSTR, mau kenalan sama adminnya. Halo Kak Sarah. Halo. Terus kalau dari Kak Zah_Jah, kalau yang kemarin mengirimkan puisinya telat harus kirim lagi atau bagaimana Kak? Nah ini mungkin belum tahu ya Kak, kalau ternyata ada perpanjangan. Jadi buat Kak Zah.Jah ini jangan usah khawatir, langsung aja bisa upload puisinya di website kita, karena kita ada perpanjangan pengumpulan karya dan pendaftaran, yaitu untuk pendaftaran dan pembayaran sampai tanggal 30 Juni 2020 dan untuk pengumpulan karya sampai tanggal 3 Juli 2020. Jadi buat teman-teman yang kelupaan atau belum mengupload karyanya nih, langsung aja untuk bisa kirim di website kami gitu. Bahkan untuk kalian yang belum daftar dikira sudah tutup, ayo daftar karena kita perpanjang. Betul, tapi aduh jangan juga nunda-nunda ya Kak. Iya betul. Kita udah H-7 ya Kak. H-7 teman-teman. Langsung aja yang belum daftar. Mungkin juga teman-teman ada yang pengen tanya nanti di komentar, jadi kita juga bakal jawabin. Batas pendaftarannya sampai tanggal 30 Juni 2020. Dari Kak Roni Sanderson 10. Kak, kenapa DM-ku belum dibaca? Nanti ya Kak, sabar, kita balas satu persatu. Pasti kita akan balesin satu persatu.
Coba kita lihat dulu. Kita baca dulu. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum jelas. Pengumumannya kapan Kak? Pengumuman untuk lomba puisi ini? Untuk Pengumuman seleksi tahap finalisnya. 1 250 besar dan 30 dan 10 besar yaitu pada tanggal Untuk pengumuman finalis 10 besar yang akan membacakan puisi itu tanggal 20 Juli. Betul. Tapi untuk yang pengumuman pemenangnya yaitu pada tanggal 19 Agustus 2020. betul. Jadi kalau kalian sudah mengirim karya, tahap selanjutnya adalah menunggu pengumuman. Jadi untuk mengikuti program ini tuh sangat bermanfaat ya Kak Jihan, karena bisa menambah portofolio, kemudian kalian bisa menambah pengalaman, bisa menuangkan ide-ide kalian, mendapatkan sertifikat juga pastinya, mendapatkan pokoknya banyak banget deh yang bisa kalian dapetin, nggak bakal rugi juga karena banyak banget yang kalian bakal bisa dapetin. Halo teman-teman. Mana nih? Ayo tanya-tanya. Kak, saya udah pilih paket A, udah bayar, udah bayar juga, tapi belum ada pemberitahuan di WA. Jadi sebenarnya kalau kakak sudah berhasil submit di website kita di Google Form-nya, itu otomatis diterima sama kita ya Kak. Terdaftar gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, selagi kalian udah berhasil submit di website kita di Google Form-nya, itu maka sudah otomatis terdaftar. Dan jika misalnya kalian masih ragu, kalian juga bisa chat ke kita, tanya ke admin untuk memastikan apakah sudah masuk atau belum, seperti itu. Pasti admin balas. Itu dari tadi pertanyaan dari KNH Sana 03. Yuk yang masih mau tanya lagi, kita masih nunggu ya Kak. Dari Kavarel _ Intellectus. Pertanyaannya, ini program yang ketiga negara mana Kak? Kok nggak ada konfirmasi sampai sekarang? Nah, kita jelaskan lagi untuk program 3 negara komparatif tadi. Kalian bisa daftar di www.studentbackpacker.com dan jika pandemi ini sudah berakhir, insya Allah semoga kita akan melaksanakan program komparatif tadi di bulan Januari 2021 seperti itu. Jadi untuk peserta yang sudah mendaftar tapi belum mendapatkan follow up lebih lanjut untuk program ini, dimohon bersabar seperti itu. Pasti nanti kita akan follow up lagi kok. Halo Kak Hainun. Terus konfirmasi pembayaran kenapa belum ada? Konfirmasi pembayaran dari Kak Nahasna 03 lagi. Kenapa konfirmasi pembayarannya belum ada? Jika kakak sudah untuk pembayarannya harus dipastikan ya kakak sudah upload di website kita di www.globalyouth.action.com/confirm puisi. Iya, jadi pastikan dulu Kak Hasna itu sudah upload di website kita. Seperti itu. Jika Kak Hasna masih ragu, atau untuk kalian yang masih ragu apakah sudah masuk atau belum, kalian bisa chat ke kita ke nomor yang ada di bio kita seperti itu.
Yuk tanya yuk. Jadi untuk teman-teman yang ketinggalan nanti kita save kok di IGTV kita. Betul. Jadi nanti buat teman-teman yang ketinggalan bisa dilihat ulang dari awal sampai akhir. Nanti kita save di IGTV ya Kak. Betul. Untuk ada yang nanya untuk pengumuman giveaway untuk paket A udah ada belum ya? Untuk pengumuman sudah kita lakukan untuk keduanya ya Kak. Betul Periode banget. pertama dan periode kedua. Untuk pengumumannya di mana kalian bisa cek ada di feed kita gitu ya Kak. Dari Kak Roni Anderson. Baru tahu kalau ada lomba puisi ini. Semoga saya juaranya. Amin. Ayo daftar dulu gimana menjadi juara kalau Kakak tidak daftar. Betul. Mumpung saya punya koleksi puisi banyak. Bisa banget itu nanti puisi-puisi koleksinya tapi dengan catatan belum diikutkan lomba. Betul. Tidak plagiarisme dan belum pernah dipublikasikan ya Kak. Iya, betul. Dari Kak Nang Maulana, kalau kirim karyanya duluan sebelum timeline, apakah tidak apa-apa Kak? Mengirim karya dari sekarang juga bisa Kak? Bisa. Udah bisa kok. Bisa, cuman batas akhir pengumpulannya itu sampai tanggal 3 Juli. Jadi harus diperhatikan ya. Ada giveaway lagi nggak? Kira-kira ada nggak ya? Makanya pantengin terus Instagram Global Detection. Betul banget. Bakalan banyak kejutan-kejutan buat kalian semua nih. Jadi jangan khawatir. Iya. Yuk, masih ada 1/4 jam lagi kita menemani kalian. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang pengen tahu hadiahnya berapa aja sih? Hadiahnya dengan total hadiah 16 juta rupiah. Waduh ini banyak banget. Juga mungkin kita mau jelasin juga kali ya Kak, hadiah dari juara 1, 2, dan 3 itu apa aja yang didapat. Waduh. Dari juara 1 yang paling jangan juara 1 deh Kak. Aduh nanti kita simpen terakhiran dulu. Oke. Dari juara 4 sampai 10. Iya, oke. Finalis jangan Kak, masih lagi Kak. Turun lagi masih Kak. ada sangat banyak 30 besar nih Kak. Finalis 30 besar. Jadi nggak cuman juara 1, 2, 3 yang menang atau juara 10 besar, juara finalis masuk 30 besar dapat apa aja Kak? Dapat medali finalis, mendapatkan sertifikat hard copy, mendapatkan buku antologi puisi ber-ISBN, mendapatkan voucher 200.000 program comparative study 3 countries, dan mendapatkan gratis ongkir hingga Rp20.000. Mantap sekali. Untuk 30 besar. Juara 4 sampai 10 nih mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000, mendapatkan medali kejuaraan, mendapatkan sertifikat hard copy, buku antologi puisi, tote bag eksklusif, voucher 500.000 program komparatif study 3 negara. Gila, 500.000 ya Kak, gede banget ya Kak. Berarti dari program 5.100.000 dikurangi 500.000. Betul, jadi udah dapat uang tunai, dapat voucher 500.000 program komparatif study ya Kak. Betul sekali. Mendapatkan letter of invitation seremonial penyerahan hadiah lomba puisi di National University of Singapore, dan juga gratis ongkir seluruh Indonesia. Gratis ongkir seluruh Indonesia nih. Iya, jadi untuk letter of invitation kalau kalian menang atau mengikuti program komparatif study, mengikuti lomba puisi nasional ini, kemudian kalian ikut komparatif study.
nanti kalian akan mendapatkan seperti Potongan seremonial biaya. gitu, Iya, oh iya. seremonial penyerahan Penyerahan, hadiah ketika di NUS. Ya, apa itu NUS, National University of Singapore. Singapore. The best university nggak cuman di Singapura tapi di Asia. Gila nggak itu Kak? Keren banget. Aduh. Dapat hadiah. Betul banget. Oke, langsung aja kita ke juara 3. Untuk juara 3 itu dapat apa aja? Yang pertama itu mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dan Mendapatkan plakat kejuaraan, medali perunggu, sertifikat kejuaraan, buku antologi puisi, tote bag eksklusif, voucher 500.000 rupiah program komparatif dari 3 negara, mendapatkan letter of invitation seremonial di National University of Singapore, dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk juara 2 dapat apa? Yaitu kedua uang tunai mendapatkan sebesar 3 juta rupiah, plakat kejuaraan, medali perak, sertifikat kejuaraan, buku antologi puisi, tote bag eksklusif, voucher 500.000 program komparatif study 3 countries berlaku sampai 31 Desember 2021. Aduh, belibet di kakak adminnya. Sampai susah juga. 31 Desember Iya, 2021 ya teman-teman. Iya. Jadi nggak cuma nyampe 2020 tapi 2021. Iya, dan kita doakan semoga COVID-19 ini segera berakhir. Amin, pasti, jadi Kak. kita bisa jalan-jalan lagi, bisa. Bareng teman-teman kalian semua. Iya. Jadi kalau kalian tadi ada yang bilang pengen kenalan sama admin, ayo ikut daftar program komparatif tadi. Selanjutnya mendapatkan sama tadi letter of invitation seremonial di National University of Singapore dan gratis ongkir seluruh Indonesia. Dan ini Kak, juara 1. Juara 1. Dapat apa aja Kak? Yang pertama, uang tunai sebesar 7 juta rupiah. Oke, kebalik. Selanjutnya dapat plakat kejuaraan, dapat sertifikat kejuaraan, medali emas, buku antologi puisi, tote bag eksklusif, voucher 500.000 rupiah program komparatif dari 3 negara, dan mendapatkan letter of invitation seremonial penyerahan hadiah lomba puisi nasional, dan mendapatkan gratis ongkir seluruh Indonesia. Udah itu juara 1 mah gampang, ikut Aduh. 3 negara. Masa iya nggak dapet penyerahan? Lebih malah ini Kak bisa buat daftar uang tunai 7 juta rupiah Kak. Betul. Ayo teman-teman tanya-tanya. Dan untuk finalis 250 besar dan 30 semua peserta juga jangan khawatir karena mendapatkan benefit juga atau fasilitas sesuai dengan paket yang dipilih. Jadi walaupun kalian nggak menang, kalian tetap juga dapat banyak juga benefit yang didapatkan sesuai dengan paket yang dipilih seperti itu. Siap-siap. Coba kita lihat pertanyaannya lagi. Oke, tinggal masih ada 10 menit lagi. Jadi buat teman-teman yang belum tanya nih, langsung aja tanya ke admin karena kita masih jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan buat yang bingung juga langsung aja ditanyain. Ada Kak Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum beruntung di giveaway, jangan sedih karena pastinya Global Youth Action akan sering-sering mengadakan giveaway. Makanya terus-terus pantengin Global Youth Action. Jangan lupa berdoa juga mendapatkan giveaway. Betul banget itu. Jadi untuk teman-teman yang belum beruntung atau belum mendapatkan giveaway-nya, jangan sedih karena pastinya akan ada kesempatan lagi untuk giveaway. Tapi tidak hanya giveaway tentang ini ya Kak, free pendaftaran seperti itu. Pasti akan ada giveaway selanjutnya. Jadi pantengin terus sosial media dari Global Youth Action. Di sini ada yang nanya nih, Kak Maya Indriani, siapa aja boleh ikut kan Kakak? Boleh banget. Boleh banget. Siapapun kalian
mau usia berapapun, mau jenjang pendidikan apapun, pokoknya kalian bebas boleh ikut siapapun. Syarat yang paling penting adalah harus warga negara Indonesia. Kemudian untuk usianya tidak ada batasan usia. Jadi untuk adik kalian yang berumur masih kecil bisa bikin puisi, suruh ikut puisi. betul Nenek banget. kalian yang sudah sepuh, sudah Tapi sepuh ya. mungkin dulunya sastrawan atau pujangga Aduh, gitu ya, Kak. bener banget. Coba kalian buka buku Kasih tahu. dari kakek-kakek Iya. kalian, mungkin bisa dilihat. Heeh. Siapa tahu suka bikin puisi kan, iya bisa kalian manfaatkan untuk mengikuti puisi ini seperti itu. Atau bukan kalian, tapi kakeknya yang ikut, ya kan, nggak karena apa-apa, bisa penciptanya kan kakeknya Betul kan. banget. Iya. Buat orang tua kalian juga mungkin orang tua kalian juga punya bakat menulis puisi karya. Bisa banget. Bisa banget. Tapi dengan catatan puisi itu belum Pernah diikutkan lomba atau dipublikasikan. Betul banget. Seperti itu. Dan tidak ada plagiarisme. Itu yang paling penting. Karena plagiat itu sangat jahat ya Pak Jis. Iya, itu nggak baik itu. Betul. Oke, next kita baca-bacaan lagi. Aduh, nih dari Kak, bacain Kak. Dari Kak Marshall MN Syah. Nah, ini. Jadi kita kasih tahu juga ke teman-teman betapa pentingnya membaca ketentuan yang ada di panduan. Itu benar-benar jangan kalian anggap remeh karena itu akan berkaitan dengan mempengaruhi penilaian dan apakah bisa-bisa juga karya kalian tidak masuk dalam kualifikasi gitu ya Kak. Jadi pertanyaannya adalah, kalau misalkan penulisannya di Word itu tidak sesuai ketentuan, gimana Kak? Kayak margin, ukuran kertas sama spasinya, tidak boleh. Tidak bisa. Dari Word-nya saja sudah salah ya. Dari mungkin nulisnya di Word boleh. Emang harus nulis di Word, tapi setelah itu di save as dalam bentuk PDF. Jadi untuk pengumpulan karyanya harus dalam bentuk PDF ya Kak. Ya. Dan untuk ketentuan dari font, ukuran hurufnya itu berapa, menggunakan font apa, marginnya berapa, itu benar-benar harus disesuai dengan ketentuan. Betul. Mungkin bisa kami jelaskan lagi ya untuk teman-teman untuk apa aja sih sistematika penulisannya akan kami jelaskan. Jadi yang pertama, naskah itu harus diketik pada ukuran kertas A4 ya teman-teman. Kemudian ukuran font yang digunakan yaitu 12. Kemudian jenis fontnya itu kalibri. Betul. Marginnya itu 3 semua di top. Masing-masing 3 yaitu top, bottom, left dan right itu masing-masing 3. Dan 3-nya itu sentimeter bukan inci ya teman-teman. Iya betul. Pastikan lagi untuk teman-teman sudah mengganti dari misalkan inci menjadi sentimeter. Betul banget. Seperti itu. Kemudian spasinya 1,5. Panjang naskah puisinya itu maksimal 3 halaman, belum termasuk biodata. Jadi maksimal itu 3 halaman. Jadi kalau misal puisi kalian kurang dari 3 halaman itu boleh, yang penting tidak melebihi 3 halaman. Betul. Dan juga itu 3 halaman belum termasuk biodata. Jadi biodatanya itu setelah dari karya kalian. Jadi misalnya karya kalian 3 halaman, halaman selanjutnya itu baru biodata kalian, seperti itu. Betul sekali. Dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Nah, EYD yang terbaru ya Kak. Dari Kak Nang Maulana Sidik. Aduh, Mimin malu. Tema rindunya bebas atau harus dikaitkan dengan COVID ini Kak? Misal kalau rindu kakak boleh. Kakak yang mana nih? Kakak yang mana nih Kak? Siapa? Nang Maulana Sidik. Yang mana nih? Jadi jawabannya itu tidak harus tentang COVID ya Kak Nang. Jadi bebas, mau rindu siapa aja. Iya, intinya tuh tentang rindu sih. Maksudnya interpretasi dari rindu kan beda-beda tiap orang. Betul. Terus mungkin karena lagi ada rindu dengan tempat, kemudian kenangan masa lalu, orang tua atau apapun itu bisa dijadikan puisi tentang rindu. Karena di sini rindu tidak melulu tentang pacar atau apapun itu. Seperti itu. Ukuran kertas sama ya.
Yuk, 4 menit lagi. Siapa tahu ada yang mau nanya. Masih kita tunggu nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ayo, Jangan tanya. pada malu-malu ya kak. Aduh langsung aja. Malu bertanya itu sesat di jalan, bener nggak Kak Frida? Betul sekali. Daripada kalian malu bertanya terus nanti akhirnya salah, mending langsung tanya aja. Nah, kalau misal kalian ketinggalan live ini nggak sempet nanya, kalian bisa hubungin di CP admin Global Youth Action. Nomornya ada di bio kita. Di chat aja adminnya, pasti bales kok. Betul. Jadi jangan ragu untuk tanya. Dari Kak Fadli Aulia Kamil. Dari Kak Fadli Aulia Kamil. Kak, kalau bukti pembayarannya dilampirkan dalam satu file bersamaan dengan naskah puisinya gimana? Aduh, no, nggak bisa Kak. Aduh. Jadi untuk bukti pembayarannya itu harus terpisah ya Kak. Harus diupload di website kita tersendiri, formnya juga ada. Ya, dikonfirmasi pembayaran, jangan digabungin dalam naskah puisinya. Nanti yang dibaca dewan jurinya kalau ternyata struk ATM kalian gimana coba kan? Iya. Aduh, sayang banget ya Kak. Nanti jurinya salvo. Jadi nanti bisa dipisah ya Kak untuk konfirmasi pembayaran dengan naskah puisinya. Jangan disatukan. Yuk teman-teman, ajak temennya gabung untuk mengikuti lomba puisi ini karena tidak ada ruginya. Maksudnya untuk bisa menambah portofolio, menambah pengalaman, menambah agar kalian lebih produktif di masa seperti ini, seperti itu. Nah, untuk Global Youth Action memang banyak kerjasamanya ya. Dari ada pertanyaan dari Kara, ke siapa? Kak Sukma Hadi Raffi. Global Youth Action banyak kerjasamanya ya? Iya. Jadi kita banyak juga melakukan kerjasama atau kolaborasi gitu. Betul. Yuk, siapa yang mau hadiah? Ikut lomba puisi nasional. Untuk total hadiahnya itu 16 juta rupiah. Dan pendaftarannya tinggal Hamin. Kita udah Hamin 7 teman-teman, Hamin 7. Jadi buat teman-teman yang belum daftar langsung aja daftar ya Kak Frida. Gampang banget, tinggal klik www.globalyouthAction.com/puisi. Nanti kalian langsung nemu deh form pendaftarannya, diisi dengan teliti juga untuk namanya, karena kan di form pendaftaran itu nanti akan dijadikan sertifikat ya teman-teman. Jadi jangan, pastikan lagi tidak ada tipe-tipe seperti itu. Betul banget. Kapan lagi juga ikut lomba puisi nasional dapat voucher komparatif study 3 negara. Betul sekali. Ada yang nanya nih di titik-titik terakhir. Kak, pengumumannya kapan? Untuk pengumuman finalis itu tanggal 20 Juli 2020. Jadi pengumuman 10 finalis yang berhak untuk membacakan puisi di depan dewan juri tanggal via Google Duo atau Zoom. Betul. Kemudian untuk pengumumannya ya baru tanggal 19 Agustus 2020. Ayo daftar teman-teman. 1 menit lagi. Ya mungkin udah habis ya Kak Frida waktunya pada malam hari ini. Jadi aduh sayang banget ya Kak, kita sedih kalau harus berpisah. Jadi buat teman-teman yang masih belum daftar atau langsung aja daftar di website kami. Dan kalau masih ada yang bingung langsung aja cek tanya juga ke admin. Iya betul. Oke, mungkin cukup dari kita dari Global Youth Action. Saya Jihan. Saya Frida, mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan atau belum ada pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kita minta maaf teman-teman. Dan kita pamit undur diri ya Kak Frida. Sampai jumpa. See you